kamu kerjaan sudah sampai di mana? Yang ini kemarin bagaimana dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, maka lama-lama atasan bete juga. Nih anak nggak proaktif. Tapi yang disenangi oleh atasan adalah bener gak sih sering pindah kerja bikin jadi CV kita jadi jelek. Terlalu pindah, harusnya tuh minimal 2 tahun. Ini kecepatan nih, tahan dulu, tahan bis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ketemu lagi di Podcast Indonesia. Nah, Bro Bistri, ini kita menyapa lagi level people ya. Betul. Sudah sempat terlewat nih kita rekamannya. Tapi kali ini kita datang lagi bersama-sama dengan para level people sekalian untuk kita bincang-bincang lagi hari ini. Di episode ini tentang apa, Bis? Kali ini kita mau ngobrol asik, ngobrolin tentang gimana caranya kemudian kita bisa naik karir nih. Nah, karena belum lama nih Coach, ya Level Up People juga ada yang komentar nih di salah satu video kita. Di video kita ya. Betul. Minta bahas tentang karir. Oke. So Level Up People, kalaupun Level Up People nantinya ya ada hal-hal yang mungkin pengen dong dibahas tentang ini, langsung aja tulis di komen ya. Atau bisa juga di email. Kita sekarang buka email loh ya. Betul sekali. Kita buka email. Nama emailnya adalah podcast.id ya, podcast.id@gmail.com. Nah, nanti ada di sini ya. Nah, asik ya. Biar yang belakang layar yang pusing ya. Gimana ngeditnya ya? Oke, ya Level Up People bisa nanti kirim email ke kami di podcast.id@gmail.com. Nah, silahkan kalau mau pengen dong dibahas ini atau pengen dong atau mungkin Level Up People punya ini bisa cerita punya cerita apa pengalaman di kantor, di tempat kerja atau mungkin Level People ada yang mungkin di pabrik atau di tambang dimanapun punya sesuatu yang bisa di-sharingkan untuk Level Up People lainnya gitu, pengalaman dalam berhubungan dengan rekan kerja, dengan atasan gitu ya. Itu bisa sharing, nanti kita akan angkat. Tentunya kita akan hide namanya ya. Kita pakai mawar ya. Jangan dong ya. Bunga. Oh, bunga ya. Dan apa sih ceritanya tentang seputar dunia kerja. Jangan sampai cerita horor. Ini bukan ya. Ini cerita horor di dunia cerita kerja. Horor ya. Tenang. Oke, jadi hari ini kita bahas tentang karir ya. Betul sekali ya. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan Level People yang masuk seputar karir ya. Nanti kita akan bahas pertanyaan. Jadi kali ini Q&A ya. Q&A kita ngobrol-ngobrol dari apa yang sudah ditanyakan oleh Level People yang mungkin sudah mengirimkan kepada kami. Ya kita akan coba diskusikan. Benar sekali. Sip. Kita gaskan yang pertama ya. Yang pertama apa nih? Nah, yang pertama Ketuhanan Nama Esa. Betul bukan. Betul ya. Itu Pancasila ya. Itu Pancasila. Kan udah mau 17 Agustus nih. Udah mau 17-an ya. Ya, tapi udah banyak kan ya bendera 17-an ya. Iya, udah banyak 17. Kan ya. Bendera 17 atau bendera merah putih? Merah putih ya, udah mulai banyak ya. Iya, karena sempat belum. Nah, sekarang bendera jurang di jurang. Di atasnya merah putih, bawahnya umbul-umbul. Bukan yang hitam itu ya. Bukan yang hitam itu ya. Oke, kita masuk pertanyaan pertama nih Coach dari Level Up People. Nah, Coach aku nih udah kerja keras, tapi kok stuck di posisi ini terus nih ya. Nah, ini dari sisi POV-nya Coach nih gimana nih melihatnya nih? Nah, sudah kerja keras tapi tetap stuck di posisi ini aja, nggak naik. Kalau turun amit-amit ya nggak naik gitu loh ya. Naik ya. Nah, ini sebenarnya kita pernah bahas tuh di episode sebelumnya Level Up People di mana ketika kita mungkin punya posisi tertentu atau kita punya peran tertentu dalam tim, dalam organisasi, maka kita juga perlu untuk menyampaikan, mengkomunikasikan kepada tim kita, rekan kerja kita, kepada atasan kita gitu ya, supaya mereka juga bisa tahu kita ini sampai di mana aktivitas kita, pekerjaan kita, progres pekerjaan kita, apa yang membuat itu penting gitu ya untuk kita jalankan dan hasil ini berdampak bagi siapa saja. Nah, itu sebenarnya perlu kita komunikasikan tuh. Betul. Biasanya mereka-mereka yang stuck itu ya, kadang-kadang mereka memang ya karena merasa ya sudah saya kerja aja, tidak perlu dikomunikasikan. Toh atasan juga lihat hasilnya. Benar. Toh teman kerja saya juga lihat saya kerja kok. Saya bukan lagi santai-santai gitu. Nah, tapi di satu sisi
kita juga perlu proaktif ya. Kita yang proaktif untuk apa? Untuk kemudian kita yang menyampaikan progres pekerjaan kita sampai di mana, apa yang sedang kita kerjakan, kendala yang mungkin kita temukan gitu ya. Kita mungkin butuh support dari tim kita yang lain, tim kerja yang lain, partner kerja kita yang lain. Kita datang ke mereka dengan dengan komunikasi yang baik gitu ya. Kita minta mereka untuk support dan seterusnya. Okay. Nah, itu yang kemudian akan membuat kita terlihat. Nah, ini ada pertanyaan sambungan nih biasanya. Iya, betul. Bukannya jadi menjilat ya gitu kan. Kan kita pernah bahas ya. Betul. Bukannya ini jadi menjilat namanya. Nah, ini berbeda nih. Kenapa? Karena kalau fokusnya pada menjilat itu konteksnya adalah bagaimana dia sebenarnya nggak punya sesuatu yang bisa diangkat. Atau dia mungkin kerjanya jadi biasa-biasa aja. Betul, so-so ya. Nah, so-so, tapi kemudian dia buat itu seolah-olah jadi besar. Betul. Gitu ya. Jadi hal yang sederhana, tapi kelihatannya jadi besar gitu. Nah, itu biasanya yang kategori tadi penjilat. Tapi kalau memang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan dengan segala dinamikanya, KPI dengan tercapai gitu ya. KPI tercapai ataupun KPI tidak tercapai. Tetap kita komunikasikan. Jadi kita komunikasikan progresnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian bikin kita terlihat. Nah, ketika kita terlihat, kita akan dilihat kalau memang hasil kerja kita bagus, maka orang akan tahu, terutama atasan kita, orang-orang yang akan memberi penilaian kepada kita. Iya, coach ya. Gitu biasanya. Saya setuju banget itu, coach, karena banyak orang, terutama Gen Z yang anak-anak muda nih, mereka berpikirnya ya udahlah, ngapain juga saya perlu melaporkan, seolah-olah mengkomunikasikan. Karena kan saya udah bekerja, apa yang sudah saya kerjakan dilihat kok. Ada hasilnya, ada yang kemudian tercapai, ada yang nggak tercapai gitu ya. Tapi ternyata dikerjakan saja nggak cukup ya, coach ya. Nggak cukup. Penting untuk kemudian dikomunikasikan sehingga atasan itu merasa kita benar-benar bekerja. Nah, benar-benar termention nama kita gitu ya. Dan kita proaktif. Dia juga proaktif melihat gitu ya. dia juga terbantu. Level people jadi gini ya. Kalau misalnya ini pengalaman waktu saya masih di perusahaan waktu itu. Kalau tim saya datang kemudian hanya membawa masalah saja, ya bete juga kan, kita disuruh mikir juga kan. Benar kita memang atasan memikirkan itu. Tapi kalau mereka datang tanpa ada sudut pandang mereka, tanpa ada solusi yang mungkin dari sudut pandang dari sisi mereka sudah mereka buat, kita yang kemudian mentah-mentah disuruh minta, Pak ini gimana menurut Bapak gitu. Kadang-kadang bete juga kitanya sebagai atasan kan. Betul. Tapi kemudian kalau misalnya ini level people, yuk kita angkat atau kita berpindah sudut pandang sebentar jadi atasan kita. Jadi atasan level people. Ketika Anda jadi atasan, pengen bawahan yang datang cuman bawa masalah saja. Atau kalau lagi nggak ada masalah, diam saja, tenang-tenang aja. Gitu ya. Sehingga kita atasannya nggak tahu ini progresnya sampai di mana. Kita yang atasan yang perlu harus tanya, kamu kerjaan sudah sampai di mana? Yang ini kemarin bagaimana dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, maka lama-lama atasan bete juga. Ini anak nggak proaktif. Tapi yang disenangi oleh atasan adalah mereka-mereka yang proaktif nih. Jadi mereka sudah kerja misalnya, dikomunikasikan kepada atasannya, Pak, saya ini sudah selesai sampai di sini, tinggal yang ini yang belum. Oh, yang ini Pak, saya butuh support dari ini. Oh, saya butuh bantuan dari Bapak untuk begini. Atau Pak, ini kayaknya butuh ke departemen lain deh. Cuman saya sudah berapa kali minta mereka nggak ini. Boleh nggak Bapak bantu ke atasan mereka untuk kemudian di-push supaya mereka ngasih datanya ke kami, ke kita gitu misalnya. Nah, itu yang proaktif dan atasan suka itu. Karena mereka terbantu. Kerjaannya atasan juga terbantu, diringankan karena bawahannya datang, subordinate-nya datang sudah dengan masalah tapi dengan opsi-opsi solusi. Benar. Sehingga kalaupun memang dia cocok dengan satu opsi itu, ya dia akan support. Kalau mau dia nggak cocok, nggak apa-apa. Dia akan kasih sudut pandangnya atasan, tapi setidaknya nggak mentah. Benar. Nah, saya gitu. Jadi mengingat ada satu banyak kejadian nih ya. Kalau jadi ketika kita pun datang, yang karyawan tuh datang dengan berbagai opsi, nggak kemudian hanya berpikir ini mah memang
karena dia atasannya, ya udah sih ngapain saya melaporkan gitu. Karena kan ketika saya tidak melaporkan, itu tugas atasan kali ngecek ini. Lu kan atasan gua betul, gitu kan. Masa nggak tahu kerjaan gue gitu kan. Iya, Nah, betul. Tapi dengan kemudian kita melaporkan secara proaktif, sebenarnya kalau tadi kata Coach Samsul yang kita perlu punya sudut pandang POV atasan. Jadi kita membantu atasan kita. Yes. Karena atasan kan nggak mikirin lagi teknis-teknis, nggak mikirin ini orang kerja apa enggak sih. Tapi dia udah mulai sibuk nih sama strategi-strategi apa yang bisa dilakukan. Betul, gitu ya. sehingga optimal tuh. Benar. Dan di situ akhirnya kalau saya melihat tentang karir nih Coach, kalau kita cek and recheck lagi dudukannya sebagai karir, atasan juga nanti melihat karena orang ini banyak memberikan opsi-opsi pilihan, maka dia bisa jadi proaktif, bisa jadi the next leadernya adalah dia. Betul. Karena kan atasan akan mencari siapa yang akan jadi suksesor, yang akan dia angkat angkat untuk kemudian jadi penggantinya dia. Kalau misalnya dia juga promosi dan lain-lain gitu ya. Betul. Nah, akan dilihat yang mana? Yang aktif. Betul, ya. Bukan yang pasif, diam, yang penting kerjaan saya selesai aja. Ya udah. Ya, kalau itu yang kita pikirkan ya kita hanya cukup sampai di situ. Benar ya. Gitu. Artinya memang kalau kita ngomongin kenapa stuck, bukan stucknya karirnya, tapi kitanya udah menyampaikan belum kerjaan kita gitu sudah proaktif belum? Proaktif itu ya. Betul. Oke. Gitu. Menarik Coach. Apalagi nih pertanyaan berikutnya. Benar-benar menjawab ya level people ya. Betul ya. Berarti kalau di situ kita perlu punya belajar proaktif itu ya Coach ya. Iya, betul. Kita perlu punya mindset proaktif supaya kita juga tidak nunggu, tidak diem hanya mengerjakan yang diminta, tapi kita proaktif dengan menyampaikan, melaporkan. Betul. Bahkan juga meminta challenge ke atasan ya. Iya. Di episode sebelumnya kita kemarin kita sempat undang salah satu manajernya dari brand apa ya? Brand apa? Kami ya. Kami ya sama Bang Ray waktu itu. Bang Ray. Dia cerita ya, kisahnya dia. Nah, dia minta di challenge. Dia minta di challenge dengan pekerjaan yang berikutnya, apa nih yang bisa saya kerjakan, apa nih kalau mau kayaknya ini saya sudah sanggup nih, boleh nggak naikin lagi gitu. Nah, kayak begitu tuh. Nah, jadi mungkin level people boleh nonton episode sebelumnya ya. Itu tentang kisah perjalanannya Bang Ray ya. Nah, itu menarik tuh, itu menarik banget. Nah, saya juga melihat Coach kalau tadi yang dilakukan tuh, yang si proaktif dilakukan sama kita sebagai karyawan ke atasan, yang pada akhirnya kita jadi punya hubungan internal sama atasan kita, gitu ya, punya kedekatan emosional. Betul. Betul. Komunikasinya jadi terbangun dengan baik kan. Betul ya. Dan balik lagi tadi kalau ngomongin karir, ketika ada promosi, top admin-nya di kepala atasan kita, ya nama kita. Iya. Jadi bukan ini ya, jangan sampai nanti ada juga nih yang kalau misalnya konteks ini kita bawakan gitu ya, ada yang berpikir itu kan orang-orang itu cari muka gitu. Iya, betul. Lah bukan cari muka, tapi karena mereka aktif, mereka yang dilihat. Betul sekali. Mereka yang dilihat. Karena mereka apa? Karena mereka proaktif. Nah, ini bukan tentang tadi ya, kembali lagi ada juga yang menjilat, mungkin ada. Betul. Tapi kembali lagi ini ngomongin bedanya apa? Bedanya kalau saya mengatakan bedanya di kualitas. Betul, di kualitas. Kalau yang penjilat biasanya dia kerjaannya biasa-biasa aja, tapi di blow up seolah-olah itu keren banget, luar biasa banget. Ya. Padahal kalau dilihat biasa-biasa aja. Nah, atasan kan juga bisa ngelihat. Lu ngomong begini, tapi ya cuma segini aja kerjaan lu gitu kan. Betul. Nah, tapi ada satu, dia lapor apa adanya, tapi kemudian progresnya naik. Betul. Nah, itu yang kemudian kita maksud proaktif tadi. Gitu. Iya. Oke, menarik. Yes. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Asik ya. Jangan nyanyi ya. Pales. Jangan ya. Nanti level people langsung matiin. Langsung mual-mual ya. Kemudian pertanyaan kedua ini menarik nih. Yes, apa tuh? Coach, gaji saya nggak naik Coach ya. Tapi aku udah nyaman di sini gitu ya. Aku tuh gimana ya, mau pindah atau stay di sini aja gitu ya. Nah, kalau pindah kayaknya ada tawaran yang udah oke, tapi bisa jadi tantangannya lebih menantang. Kalau di sini udah nyaman, tapi gaji segini-gini aja. Ini jawabannya tergantung. Tergantung sama level people. Artinya gini, ada orang-orang yang memang dia cari tantangan. Betul. Cari tantangan, makanya kenapa dia
carinya kenyamanan. Carinya justru tantangan untuk wah gimana nih saya ini gaji segini-gini aja. Tapi saya pengen ada challenge nih. Dimana kalau di sini saya kayaknya gajinya mesti bisa lebih baik tuh. Ya. Nah, bisa jadi pindah. Tapi ada juga yang kemudian saya mah pilih kenyamanan itu. Betul. Ngapain saya gaji gede-gede tapi nggak nyaman? Di sini mah udah nyaman. Banyak juga dan ini nggak sedikit loh ya. Ini banyak level people dan mungkin level people termasuk di antaranya. Salah. Ini bukan tentang salah benar kalau saya. Benar. Ini bukan tentang salah benar, tapi tentang tergantung kita. Kita tentunya kan kita ada perencanaan ya. Dalam hidup kita ada perencanaan, termasuk perencanaan keuangan. Oke nggak dengan gaji segini? Atau mungkin ada juga nih level people yang mungkin ya dia gaji di kantor mungkin ya segitu-gitu aja gitu ya. Tapi kemudian mungkin pasangannya di rumah punya dia dorong juga untuk punya bisnis. Jadi ada penghasilan tambahan. Kalau memang nyaman di situ it's okay. Jalanin, ya jalanin saja kalau memang nyaman di situ ya. Kalau nyaman di situ dan merasa tidak terganggu dengan gaji yang segitu-gitu aja itu katanya tuh kan. Kalau memang itu jalanin aja. Sudah nyaman kan, jalanin aja. Tapi ada tapinya. Kalau memang ada isu tentang gaji ini kurang. Gajinya kurang. Ya, untuk menghidupi diri, keluarga gitu ya. Ini ternyata nggak cukup. Ataupun cukup pas-pasannya pakai banget. Oke. Nah, ini tinggal dipikirkan lagi, masih relevan nggak kenyamanan yang kita rasakan dengan ketidaknyamanan keuangan kita. Benar. Nah itu ya, jadi kenyamanan mungkin di lingkungan kerjanya nyaman, tapi ketidaknyamanan dalam konteks keuangan, gitu ya. Karena udah kerja misalnya dari pagi sampai sore, kemudian ya gaji kalau kita hitung-hitung misalnya, untuk transportasi aja udah banyak banget tuh. Biasa kan habis banyak transportasi ya. Apalagi kalau level people yang mungkin di kota-kota besar, tinggalnya di penyangga agak jauh gitu ya. Itu biasanya transportasi kan cukup berpengaruh. Nah, ya silakan dihitung lagi aja. Harus keluar nggak? Ya bisa jadi nggak keluar. Ini mungkin agak berbeda. Ini bukan tentang keluar atau tidak keluar. Tinggal apa yang isunya berarti kan nggak cukup nih. Apa yang bisa mencukupi? Apakah tadi ada yang mungkin bikin usaha sendiri gitu ya, dijalankan oleh pasangan, atau ada yang jalanin kita bikin usaha sendiri misalnya, boleh, atau side job gitu ya. Ya online, jual online banyak sekarang kan pilihan-pilihannya. Atau memang kalau memang sudah nggak memungkinkan ya kita perlu realistis melihat apakah saya perlu untuk berpindah. Benar. Ke challenge yang secara penghasilannya lebih oke. Iya. Bukan tanpa konsekuensi ya. Pasti ada ya. Pasti ada konsekuensinya gitu. Nah, tapi ini yang kemudian level people kita perlu hitung benar-benar. Kita perlu punya kepekaan dan perlu perencanaan yang matang. Apa Jangan konsekuensinya, Coach? Ketika kemudian tiba-tiba memutuskan pindah gitu aja. Iya, di tempat yang baru belum tentu gaji yang diharapkan betul-betul sesuai. Terus atau lingkungan gitu ya. Lingkungan, betul. Lingkungan juga mempengaruhi. Gaji tinggi tapi nggak ada liburnya. Stres juga kan gitu ya. Kantong sehat, jiwa nggak sehat. Berarti kalau boleh saya lihat, kalau saya sebagai gen milenial nih, asik ya. Kalau biasanya kan di fase-fase ada ngomongin tentang kurangnya pemasukan itu, biasanya ketika sudah mulai ada transisi. Nah, transisi ketika dari yang single ke double. Ada orang udah menikah gitu ya. Ada orang lain yang menjadi kewajiban. Maka ketika betul tadi kata Coach Samsul, makanya ini personal banget. Nggak bisa kemudian dipukul rata. Kamu pindah, kamu stay gitu kan. Perlu dicek and recheck. Kalau tadi saya mengambil kata kuncinya adalah angka cukup di keluarga kita berapa. Jadi kita perlu tahu apakah dengan yang penghasilan sekarang angka cukupnya udah oke atau belum. Betul. Kalau memang belum, ada opsi lain nggak dari potensi kita berdua yang bisa kita optimalkan? Bisa lewat istri karena nah ini juga perlu komunikasi lagi, Coach. Betul antara pasangan karena bisa jadi pasangan yang istri berpikirnya kewajiban mencari nafkah adalah di suami. Padahal kan bisa jadi jalur rezekinya itu lewat istri. Kita kerja kemudian istri bisnis misalnya gitu kan. Nah, jadi itu perlu memang dikomunikasikan level people gitu ya. Betul. Apalagi level people yang mungkin baru-baru masuk dunia
baru masuk pernikahan gitu ya. Betul. Mulai tadinya happy tapi kok lama-lama terkurasnya banyak gitu ya. Betul, karena sekarang sudah menghidupi dua kepala. Betul ya. Nah, belum lagi keluarga besar. Nah, keluarga besar yang kemudian kok papa berkurang ya. Kok mama berkurang ya. Iya. Gitu ya. Jadi setuju banget karena memang pertanyaan yang barusan ini gaji udah nyaman tapi gaji pas-pasan. Gimana gitu. Itu sangat-sangat personal level people. Dan kalau saya sendiri sih intinya adalah level people coba lihat dulu. Benar tadi Bro Bisri bilang dihitung dulu aja. Nah, tapi kemudian jangan juga buru-buru resign. Betul. Kenapa? Ada beberapa hal yang kita perlu pahami sebelum kita memutuskan saya pindah atau tidak. Pertama, udah siap belum? Betul. Udah ada belum yang mau ini? Jangan sampai kita udah kalau gitu nggak cukup nih, saya berhenti aja di sini. Tapi belum punya, belum apply ya, belum ada apply apa-apa atau belum punya tambahan, belum ada manggil, gitu ya. belum ada kepastian. Wah, itu bunuh diri juga itu. Itu bunuh diri ya, apalagi udah berkeluarga. Ya, kecuali anak sultan ya. Sultannya Andara lagi ya. Betul ya. Berarti artinya untuk evaluate people kalau ngomongin tentang kecukupan perlu dicek angka cukupnya ya. Yes. Nah, dan jangan langsung resign, tapi perlu dicek and recheck dihitung-hitung dulu, dibuat planningnya dulu yang matang. Kalau memang perlu resign ya, tapi perlu ada planning juga. Gitu. Saya termasuk kan yang resign dari perusahaan yang pertama ya ke yang berikutnya. Kalau bilang fasilitas, dapat fasilitas. Yang pertama dapat fasilitas, sudah dapat fasilitas, sudah ya kalau bilang nyaman lah. Tapi karena nyari challenge kan. Nah, ini juga nanti mungkin di next episode lah kita bahas. Kalau kita pindah tuh kalau apa sih gitu ya. Resign tuh gimana sih? Apa karena ikut-ikut aja orang pada resign, saya resign gitu. Pengen bisnis, saya juga bisnis gitu. Jangan bunuh diri juga gitu. Ya, tapi kalau di sini panjang kita bahas ya. Mungkin nanti next episode kita obrolin. Benar, kapan waktu yang tepat untuk resign gitu ya. Ya. Sama kayak catat ya. Iya, catat. Bro, catat ya. Catat kapan waktu yang tepat untuk resign itu jadi bisa jadi pembahasan kita berikutnya. Menarik ya. Level people kalau suka boleh tulis di komen. Asik. Sip, lanjut kita. Sip. Kita pertanyaan yang ketiga nih. Bener gak sih sering pindah kerja bikin jadi CV kita jadi jelek? Terlalu pindah, harusnya tuh minimal 2 tahun. Ini kecepatan nih, tahan bis gitu ya. Biasanya sarannya gitu kan Coach ya. Yang pasti itu akan jadi pertanyaan oleh orang HR ketika kita masuk. Betul, ketika ini saya lihat di CV kamu kenapa baru 6 bulan pindah, sekian bulan pindah gitu ya. Setahun udah 20 kali pindah. Oke, setahun ini sudah sering banget pindah. Misalnya rata-rata setahun bisa 2 atau 3 kali pindah setahun misalnya. Atau dalam 2 tahun sudah beberapa kali pindah. Nah, mungkin bukan jelek ya, tapi lebih kepada akan jadi pertanyaan. Akan jadi pertanyaan karena orang akan melihat ini karena pindah itu kan bisa jadi beberapa hal ya. Betul. Satu karena memang dia tidak perform sehingga tidak dilanjutkan kontraknya. Atau memang karena dia tidak merasa cocok dengan lingkungan kerja di situ kan. Atau ada hal lain gitu ya yang mungkin bukan tentang dia tapi mungkin tentang situasi di tempat kerjanya dan lain-lain, banyak hal. Nah, tapi benar ketika kita sering pindah itu akan jadi pertanyaan, dan pertanyaan itu awal mula kecurigaannya adalah kok dia sering pindah ya, kok dia kerja nggak pernah setahun nggak nyampe, paling lama 7 bulan misalnya, pindah lagi, habis itu pindah lagi 2 bulan pindah lagi, 3 bulan pindah lagi gitu. Walaupun katanya sekarang Gen Z kan tuh kutu loncat ya. Kutu loncat. Tapi sekutu loncatnya itu juga pasti akan jadi pertanyaan. Seberapa sering dia pindah? Gitu. Sepandai-pandainya kutu loncat akan jatuh juga. Oh beda ya. Sepandai-pandainya kutu lompat ya, pasti akan melompat juga. Pasti. Gitu. Jadi bukan tentang jelek dan tidak jelek, tapi lebih kepada itu akan jadi pertanyaan. Betul. Potensi orang untuk mempertimbangkan dia ini akan diterima atau tidak. Betul ya. Kenapa level people? Kalau misalnya level people apply di sebuah perusahaan nih, datang wawancara, dilihatlah CV-nya gitu ya. Yang namanya perusahaan, dia kan nggak mau rugi ya. Benar. Dia nggak mau gue terima 1 orang 6 bulan lagi gue harus cari orang baru gitu. Benar. Ngapain gitu kan? Nah, maka itu jadi pertimbangan. Benar. Sering pindahnya lebih ke situnya. Benar. Nah, gitu. Benar. Kalau saya boleh tambahkan nih di sisi HR dan perusahaan, Coach. Nah, dan juga level of people.
tadi Coach Samsul tuh udah ngomongin tentang si cost. Nah, jadi cost untuk meng-hire itu juga gede. Nggak cuma sebatas buka lowongan kan, perlu melempar ke sana, lempar ke sini, belum lagi interviewnya panjang. Baru interview sama HR, nanti interview sama user panjang, dan itu semuanya butuh cost. Datang pakai dikasih cost makan. Bisa jadi bukan hanya uangnya ya. Betul, tapi tenaga, waktu gitu kan. Nah, dan yang paling penting Coach, dari waktunya itu yang seharusnya udah diisi sama posisi yang tertentu, yang ketika sudah dilatih 6 bulan itu udah perform, kemudian baru lagi. Nah, jadi kan revenue-nya jadi berkurang. Dari nol lagi, betul. Persiapan dari nol lagi. Ketika revenue berkurang, itu juga berdampak yang tidak kita rasakan sebagai orang yang bekerja, dan dirasakan oleh owner. Owner yang merasakan, ini kenapa nih berkurang? Ya karena orang budget baru. HR kok naik terus ya, ada apa? Kita rekrut tiap hari. Betul ya. Jadi kita sebagai yang ngelamar juga perlu sadar diri ya. Perlu tahu itu. Jadi itu mungkin dibilang jelek mungkin ya, tapi saya lebih kepada lihat yang terjadi seperti itu. Betul. Nah, gitu. Nah, terus gimana caranya kemudian kalau memang sudah terlanjur nih Coach ya, sudah terlanjur menjadi kutu loncat, dan kita interview tuh ditanya perlu ngelesnya kayak gimana tuh? Nah gini, kutu loncat dia akan tetap diperhitungkan kalau memang dia punya sesuatu yang unik atau yang betul-betul dibutuhin. Jadi kalau kita misalnya dia ini beneran jago desain. Apa maunya semua desain apapun dia bisa lahap dengan habis-habisan tuh. Keren banget lah pokoknya. Betul-betul dicari gitu. Ya, itu diperhitungkan tetap. Tapi kalau kita standar-standar aja, ya segitu-gitu aja. Banyak juga toh yang bisa, yang seperti kita kemampuannya juga banyak. Ya susah juga. Karena kalau begitu yang tadi itu mereka merintahkan, wah gue terima anak ini 6 bulan dia pergi lagi, gue cari lagi. Mending sekalian gue lihat yang memang CV-nya, dia nih ya mending fresh graduate sekalian. Iya benar. Ya fresh graduate sekalian kita buat kesepakatan gitu ya, dia oke berapa lama perjanjiannya. Nah itu bisa lebih oke daripada kutu loncat kayak begini. Benar. Kecuali tadi dia memang betul-betul punya sesuatu yang unik sekali, tidak banyak orang yang punya gitu ya, dan kemudian dibutuhkan oleh perusahaan. Ya kan berarti dia punya value ya. Value-nya tinggi. Value tinggi yang ya udahlah perusahaan mau nggak mau ngambil gitu ya. Ya apa-apa 6 bulan. Oke lah. Dia 6 bulan. Memang dia cuma maunya beresin ini selesai dia pindah lagi bisa jadi kan? Gitu. Nggak apa-apa, yang penting dia dapat portofolio, perusahaan kita terbantu gitu ya. Betul. Oke. Nah, itu level people kalau kita ngomong tentang karir. Ini masih ada pertanyaan yang keempat nih. Wah, cukup panjang pertanyaan kita ya. Nah, ini yang ada di Gen Z dan Gen Milenial nih ya. Apa itu? Aku pengen kerja sesuai passion. Passion. Waduh. Ya. Tapi gajiku sekarang lumayan, harus ambil resiko. Sekarang ini udah lumayan nih gaji nih, tapi belum sesuai passion. Apakah harus resign? Apakah harus meneruskan si passion Q lagi? Passion atau cuan gitu kan? Iya betul ya. Passion atau cuan nih gitu. Ya cuan lah. Cuan lah. Tapi gak sesuai hati Coach gitu ya. Gak happy jalaninnya. Ya. Kalau POV ku nanti bisnis juga ini ya, Bro Bisri juga coba lihat POV-nya Bro Bisri ya. Kalau aku sendiri passion atau cuan? Cuan dulu. Iya betul. Cuan dulu. Kenapa? Ini ngomongin tentang passionnya, bukan tentang emang situasi atau lingkungannya yang toksik, bukan ya. Iya betul. Tapi ini kerja tapi nggak sesuai passion aja, gitu kan? Pertanyaan kan itu ya. Betul. Atau ya saya cari yang memang sesuai passion, tapi yang nggak sesuai passion ini cuannya lumayan. Ya lebih gede gitu ya. Ya penghasilan saya lumayan lah gitu. Mana cuan? Kenapa? Karena nanti kalau memang cuan kita sudah oke, kita sudah lebih stabil penghasilan kita sudah punya cadangan yang cukup. Justru kita nggak harus kerja untuk sesuai passion. Kita bisa bangun pekerjaan sendiri yang sesuai passion kita. Tapi itu kan butuh sesuatu untuk ya keamanan finansial kita kan, gitu ya. Maka mana duluan? Kalau masih muda level up people, cuan dulu. Betul. Sebenarnya bukan hanya cuannya sih.
Ya cuan, betul, kita fokus cuannya, dapat nih cuannya. Tapi sebenarnya bukan hanya cuan. Kenapa? Karena walaupun dia tidak sesuai passion, tapi kita dapat banyak pengalaman dari situ. Benar. Itu poin pentingnya ya. Nah, dapat banyak pengalaman, dibayar gitu ya. Yang tadi ya bayarnya lumayan gitu ya. Ya masih oke nih, ini aman secara finansial nih. Tapi nggak sesuai passion aja. Kenapa? Karena disitulah letak, kalau POV-ku ya, disitulah letak kita perlu belajar banyak hal-hal di luar ruang nyaman kita. Supaya apa? Supaya kita memperluas ruang kenyamanan yang baru. Iya, betul ya. Gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa, kita sudah dapat nih pembelajarannya, kita sudah terbiasa dengan lingkungan itu atau pekerjaan itu yang mungkin tidak sesuai passion, tapi kita sudah jadi mulai dari kan katanya ala bisa karena biasa ya. Dari bisa kemudian jadi biasa jadi terbiasa, terbiasa jadi ahli. Walaupun nggak sesuai passion tapi kita ahli di situ, gitu ya. Itu bisa jadi ruang nyaman kita yang baru. Betul. Ruang kompetensi kita yang baru. Sehingga ketika pun nanti kita sudah tidak di situ lagi, kita mulai mengejar passion, ya. Tapi kita sudah punya banyak pengalaman. Iya, betul. Di ruang-ruang yang baik yang kita nyaman maupun yang tidak kita nyaman sebelumnya. Ya, betul. Nah, gitu. Saya setuju banget nih Coach Samsul ya. Karena untuk level up people yang masih jiwa muda, itu kan di jiwa-jiwa muda itu pengen bekerja sesuai dengan passionnya. Ya. Nah, salah satu dampak negatifnya untuk diri sendiri adalah kita mulai mengkotakkan dan memilih sesuatu. Sehingga kita hanya memilih yang di zona nyaman kita aja. Yes. Padahal banyak ruang improve yang bisa jadi kita emang tadi kata Coach Samsul nggak nyaman, tapi lama-lama kita bisa jadi ahli dan kita jadi nyaman di situ. Nah, dan kalau kata Steve Jobs, kita nggak pernah tahu dulu Steve Jobs belajar huruf apa gitu ya, yang kemudian ternyata itu menjawab pertanyaannya dia ketika dia pengen bikin si laptop. Nah, dia kan belajar notebook itu ya? Notebook itu. Nah, ketika dia belajar huruf apa gitu ya, saya lupa. Dia ngerasa nggak nyaman. Ini bukan passionnya dia. Passionnya dia itu di elektronik. Tapi ternyata jawabannya untuk kemudian melengkapinya itu ada tidak nyamannya itu. Nah, seringkali di generasi muda nih kayak saya dulu nih, saya merasakan saya mengkotak-kotakan nih. Ini mah nggak sesuai passion saya, sesuai passion saya. Sampai pada akhirnya dipaksa sama keadaan. Karena diminta untuk bukan dipaksa keadaan karena diminta orang tua sih. Kalau saya waktu itu saya yang memaksa diri saya untuk bisa bayar kuliah sendiri. Jadi saya mencari berbanyak pekerjaan freelance gitu kan. Nyobain outbound, nyobain jadi tour leader, nyobain jadi ngangkat ini, ngangkat itu, privat gitu ya, ngajar segala macam. Pokoknya dicobain semuanya. Sampai pada akhirnya menemukan, di sini nyaman, di sini enggak. Tapi semua dijajal. Sampai akhirnya menemukan yang passionnya ini apa. Yang paling penting saat itu adalah pendaringan saya. Pendaringan. Nih ngomongnya anak muda bahasanya pendaringan ya. Bahasanya ketahuan ya, agak berbeda jauh dari looks-nya ya. Dompet saya aman dulu Coach. Nah, yang penting waktu itu kebutuhannya untuk jajan sama uang kuliah. Yang penting aman dulu daripada saya pengen kemudian pokoknya pengen itu gayanya waktu itu pengen kayak jadi motivator, pembicara. Tapi masih jauh, panjang. Ya udah yang ada aja dulu depan mata. Sama saya aja. Kan bilang passion IT lah. IT ya. IT passion banget itu. Ilmu tafsir. Dari kecil tuh suka dengan hal-hal yang futuristis, suka komputer. Saya besar di Papua, kemudian pengen sekali IT di sana susah, tapi penasaran ikut kursus di sana. Akhirnya sampai singkat cerita masuklah di kuliahnya IT, kerja 11 tahun pertama tuh di IT. Klik banget lah pokoknya. Sampai benar dipaksa oleh keadaan perlu belajar untuk manage people. Nah, belajarlah mulai people development, organization development. Ya, ujung-ujungnya berpindah. Nyaman awalnya enggak. Benar. Dulu kalau suruh ngomong depan kelas, itu kalau bisa nggak ngomong, nggak usah ngomong deh. Gitu. Tapi akhirnya bisa. Muncul zona nyaman yang baru. Sekarang kalau ketemu Mimi kan susah disuruh berhenti kan. Benar. Ya karena muncul zona nyaman yang baru. Tadinya jauh dari itu. Jauh dari itu ya Coach ya.
Nah, saya jadi penasaran apa kemudian yang jadi keterhubungan nih antara zona nyaman yang dulu IT sama yang sekarang managing people, organization people tuh. Nah, ada keterhubungan apa nih yang akhirnya menjadi pembeda Coach Samsul nih? Iya. Gini, saya menemukan ketika berpindah zona itu ya dari IT ke managing people. IT kan basic dibuatnya kan dari bagaimana cara kerjanya manusia kan. Iya, betul. Basicnya kan itu. Komputer itu kan dibuat melihat bagaimana cara manusia itu paling sederhana kan ngitung aja gitu kan. Ngitung kan kita juga mikir kan gitu. Kan dari situ awalnya. Sehingga kalau dilihat relate banget. Jadi kayak misalnya sekarang berbicara tentang ada yang minta konsultasi, Mas saya begini-begini kayak yang kita bicarakan sekarang ini ini banyak juga apa yang saya pelajari di IT, apalagi saya memang kan dulu spesialisnya di IT security ya. Nah, bagaimana menjaga keamanan finansial, menjaga keamanan di keluarga dan seterusnya, itu kan unsur-unsur yang saya dapat di IT dulu. Gitu. Juga termasuk ketika kita belajar people development. Bagaimana proses berpikir, bagaimana itu awalnya justru saya dapat IT-nya dulu. Saya belajar ternyata begini di hardware nih begini cara kerjanya. Ternyata nggak beda jauh sama cara kerja pikiran karena kan memang memodel itu kan. Nah, sehingga ketika masuk ke people development, ketika saya melihat teknisnya itu ternyata begini, justru lebih kompleks, lebih luas di people gitu. Maka saya ini saya pelajari tetap dengan awalnya saya belajar people development dengan sudut pandang IT. Dapat aja gitu. Ngomongin IT security, bagaimana misalnya kita perlu punya mitigasi risiko gitu ya. Wah, ada begini, nanti bagaimana mempertimbangkan banyak hal. Itu masuk di mana? Sekarang kalau kata ngajarin execution kan itu. Kita punya keputusan ini, bagaimana menjalankannya, apa konsekuensinya, itu kan hal-hal yang dulunya saya pernah dapat di IT. Jadi sebenarnya relate aja. Dan saya sendiri meyakini, level of people, saya meyakini bahwa semua bidang ilmu itu saling terhubung. Kalaupun kita melihat itu terpisah, itu kalau menurut saya itu karena pendeknya pemahaman kita aja. Iya. Connect the dot kalau kata Steve Jobs ya. Iya. Sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Mau bilang IT dengan apa? Dengan people development, IT dengan keuangan dan lain-lain. Ya, level people mungkin ada orang IT di sini paham ya. Biasanya kalau di perusahaan tuh Bisri, ya orang IT itu mau departemen apapun yang meeting, orang IT-nya diajak. Karena pasti relate itu. Benar ya. Gitu biasanya. Jadi berarti orang IT yang paling tahu di setiap departemen tuh ya. Karena pasti diajak ya. Iya, bisnis proses yang harus paham betul orang IT. Ya kalau enggak salah bikin sistem berabe kan gitu. Benar. Nah, itu poinnya apa? Level people poinnya adalah sebenarnya kita tinggal kalaupun nanti kita saya nggak passion saya nih, tapi cuan nih. Ya udah, kalau menurut saya cuannya oke. Betul-betul kita pilih mana? Pilih cuan, tapi bukan hanya cuannya lebih sebenarnya, tapi lebih kepada kita melihat sebenarnya apa yang kita passion itu kita bisa temukan juga kok di situ. Iya. Ya, saya pindah sudah banyak. Artinya bukan banyak ya, tapi saya pindah itu pindah yang nggak nyambung dari IT. Awalnya saya pikir nggak nyambung dari IT, saya pindah ke kesehatan kan. Ngurusin klinik, ngurusin kerjasama dengan rumah sakit gitu. Apa urusannya orang IT hubungannya itu gitu? Bukan urusin IT rumah sakit, tapi urusin kerjasama gitu ya. Urusin kita negosiasi dengan pihak rumah sakit, ngurus dokter-dokter, ngurus perawat. Nggak nyambung. Tapi taunya sebenarnya ya kalau dilihat-lihat, ya masih oke, masih nyambung. Tergantung kita mau ambil pembelajarannya nggak. Gitu. Kalau kita cuman kotak-kotakin tadi kayak Mas Bisri bilang, kotakin saya orang IT aja nih. Saya nggak mau lihat yang lain. Ya udah jadilah kita seperti itu. Iya. Nah, maka jangan sampai nih level people dikatakan ini bukan passion saya. Sebenarnya kita hanya karena tidak mau belajar di situ. Betul sekali. Bukan karena bukan passion, bukan. Benar. Hanya kita menggunakan alasan passion biar terlihat lebih keren, elegan, gitu lebih keren gitu. Padahal sebenarnya jangan sampai loh ya. Mudah-mudahan enggak ya. Jangan sampai kita menggunakan alasan passion itu hanya karena kita tidak mau belajar hal baru. Betul. Nah,
Gitu. Ya, saya setuju Coach, karena mungkin ada orang yang sekali dia memutuskan jalan hidupnya misalnya di stand up atau di karir di mana gitu ya, di IT, dia langsung menemukan startnya, dia langsung rezekinya keberlimpahan. Tapi ada orang yang perlu mencoba banyak hal sampai akhirnya dia connect the dot, baru tuh atau ketika banyak mencoba baru dia nemu di percobaan keberapa gitu ya. Betul, kita nggak pernah tahu gitu ya. Gitu ya. Sip. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Nah, pertanyaan kelima nih, aku bingung nih bagi waktu antara karir dan keluarga. Gimana ya? Ini kayaknya banyak nih isu ini nih. Betul banget ya. Ini kayaknya banyak deh, apalagi keluarga-keluarga muda nih ya. Saya pengen karir, tapi istri saya bilang jangan lembur mulu. Aku kapan dipupuknya? Asik. Gitu ya. Oke. Gimana nih Coach? Pilih mana nih, karir atau keluarga? Itu bukan pilihan sih kalau aku bilang. Itu bukan pilihan. Itu dua-dua harus diseimbangkan. Balik lagi ke work life balance ya. Work life balance yang kita pernah bahas yang lalu ya. Bukan work life balance-nya karena life balance kan, kita pernah sepakat itu namanya life balance. Nah, poinnya di situ mungkin level people. Di prioritas berarti ya. Ya, itu bukan, menurutku itu bukan pilihan. Itu hal yang perlu diseimbangkan, perlu diselaraskan. Bukan pilihan saya pilih karir atau pilih keluarga. Ya enggak pilihan, pilih dua-dua. Oke, kita ambil contoh nih ya. Misalnya ada yang baru menikah. Iya. Baru menikah kan tentu bisa jadi ada yang penghasilannya udah luar biasa, yang ya 2 digit gitu kan. Ada yang misalnya masih staff tapi karena ada tuntutan keluarga akhirnya menikah gitu ya. Nah, perlu kemudian gimana caranya nyari lembur, tapi kemudian konsekuensinya waktu dengan istri jadi lebih sedikit gitu ya. Nah, berarti ini kan tentang kita melihat prioritas di keluarga kita seperti apa gitu ya, Coach ya. Oke. Jadi satunya prioritas, selain prioritas kualitas. Berarti ketemu sama keluarganya bukan tentang ngomongin seberapa banyak. Iya, tapi kualitas pertemuan, kualitas kebersamaan ketika memang kita ngomong lagi sama keluarga. Betul. Jadi kualitasnya gimana? Itu dulu kita tanyakan ke diri kita. Apakah kita hanya sekedar ada di rumah? Atau betul-betul kita memang hadir di rumah? Itu beda loh. Iya, betul. Ya kan? Kita hanya ada di rumah atau kita memang hadir di rumah? Kalau kita hanya ada di rumah ya mereka cuma lihat kita ada. Iya, betul ya. Tapi kalau kita hadir, mereka butuh kita, mereka ngobrol sama kita hadir untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka, bukan hanya kebutuhan finansial tentunya kan. Kebutuhan emosional apa? Kalau istri atau anak misalnya gitu, dia ya merasakan kehadiran kita, ya bermain dengan kita, kualitas itu yang kita jaga, bukan hanya sekedar ada, tapi hadir bersama mereka. Sama di konteks pekerjaan juga begitu. Ketika kita di tempat kerja, ya kualitas pekerjaan kita hadir di pekerjaan kita, bukan kita ada di tempat kerja. Nah, kualitas pekerjaan itu yang kita lihat, sehingga ketika dua-dua ini kita fokus pada kualitasnya, kita bisa kemudian mencari, apa nih yang saya akan berikan untuk pekerjaan saya? Fokus kerjaan saya ini, fokus tujuannya apa? Gitu ya, supaya saya bisa lebih, ketika saya ada di tempat kerja ya saya bisa betul-betul produktif di situ. Ya, ketika saya pulang ke rumah betul-betul saya hadir untuk keluarga saya. Nah, ini yang kemudian menurut saya tadi bukan pilihan, tapi dua-duanya dijalankan dengan kualitas yang optimal yang bisa kita beri, gitu ya. Kita hadir di keduanya tanpa mencampur adukkan keduanya. Iya. Berarti ketika kita lagi ada di kantor, pertanyaan besar kita adalah apa output kualitas yang perlu kita hadirkan. Nah, betul. Ketika kita kembali ke rumah, nah kita pikirin tuh apa kualitas kebersamaan yang mau kita ciptakan. Apakah main sama anak gitu ya, apakah sama istri ngobrol bareng, nonton bareng gitu nonton bareng. Gitu. Jadi bukan apalagi model-model kita nih. Harinya nggak jelas kan? Nggak jelas kita ya. Kadang hari Minggu, Sabtu, Minggu, weekend orang lain libur, kita ada kerjaan gitu. Ada kerjaan gitu ya. Kadang malah weekday kita nggak kerja. Nah, jadi yang tadi ya, kembali level people ya. Kalau pertanyaan tadi mana yang lebih penting, karir atau keluarga, itu bukan pilihan. Ya, bukan pilihan. Tinggal kita
hadir di kedua area tersebut, kedua tempat tersebut, kedua kehidupan tersebut, dan kita betul-betul optimal dalam kehadiran kita. Iya, itu bukan atau tapi dan. Asik. Ya, betul. Luar biasa. Sip, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 nih Coach ya. Katanya AI bakal gantiin pekerjaan. Nah, terus kita harus belajar skill apa nih? Nah, ini kayaknya Bro Bistri yang cocok. Ini tentang karir-karirnya, masih muda ya. Nah, kalau POV saya nih Coach ya, kalau ngomongin tentang AI, secanggih-canggihnya AI, yang AI nggak punya itu kan satu tentang emosi. Nah, yang kedua critical thinking. Critical thinkingnya AI keren, tapi penilaian dia selalu positif. Apapun yang kita minta feedback sama AI, kita tuh dipuji-puji terus kan Coach ya. Sehingga kita ngerasa betul banget, keren banget Bisri. Ini keren, ini beda dari yang lain. Setelah kita coba, kok biasa aja ya. Kok market nggak bilang keren ya. Kok atasan saya nggak bilang keren ya. Kok audiens saya nggak bilang keren ya kalau kontennya public speaking misalnya. Karena mereka melihatnya memang bertugasnya hanya untuk critical thinking yang positif. Jadi ada ruang untuk manusia terus belajar adalah di sisi critical thinking yang memang apa ruang improve yang benar-benar. Nah, si AI ini hanya untuk tools aja pembantu. Untuk kita dapetin POV. Oh, kita dapat POV ini dari AI kayak gini. Nah, tapi perlu juga kita tanya usernya langsung. Usernya kita siapa? Atasan kita. Kalau kemudian kita di keluarga, istri kita, anak kita. Nah, mereka merasakan apa? Nah, satu itu, yang kedua emosional. AI itu kan nggak punya emosi, meskipun dia aku sangat walaupun bahagia. Jawabannya betul seolah-olah emosional. Tapi percayalah level people dia nggak punya emosi. Nah, emang lu pikir dia perhatian sama lu? Enggak gitu. Cuma programnya begitu. Betul ya, nggak bisa tuh dia perhatiannya. Nah, kita bisa kemudian memberikan sisi emosi ke pekerjaan kita, ke atasan kita, ke tim kita, ke pasangan kita. Value itu yang kemudian kita berikan ya. Betul. Nah, itu yang salah duanya ya Coach ya, yang bisa kita berikan. Nah, kalau dari Coach Samsul selaku pengamat per-AI-an ya dan milenial ya. Apalagi kan udah jadi asisten ya. Gue bayar asisten gue. Kalau POV saya adalah sekarang sudah AI sih. Saya bagaimana apakah nanti pekerjaan saya bisa hilang gitu? Hilang mungkin bisa. Betul. Jadi apa yang perlu saya lakukan tadi selain yang Bro Bisri bilang, hadirkan value dalam setiap kegiatan kita, pekerjaan kita, itu value-nya poin pentingnya. Kemudian yang berikutnya adalah ya udah, kalau AI itu tools bantu kita, jadikan dia tools bantu. Maka kalau dia tools bantu, kita perlu menguasai gimana caranya menguasai AI. Gimana caranya ngajarin AI gitu ya? Iya, bagaimana menggunakan dia dengan baik, bagaimana mengoptimalkan si pembantu kita ini dengan baik. Benar. Makanya saya sering bilang, seperti tadi yang Bro Bisri bilang, ya saya jadikan dia asisten. Maka karena dia asisten, saya tuannya, jangan dibalik. Iya, betul. Jangan apa-apa semua tergantung pada AI. Boleh memudahkan kita dalam pekerjaan kita, boleh banget. Bahkan digunakan, kita sudah punya fasilitasnya kan AI gitu. Gunakan, tapi jangan kemudian membuat kita jadi bodoh. Bodoh dalam arti apa? Bodoh dalam arti kata kita jadi tidak kritis terhadap sesuatu yang disampaikan oleh AI. Betul. Terima apa adanya gitu. Terima apa adanya. Level people kita perlu tahu, ini kan mantan orang IT ya. I see. Kita perlu tahu bahwa AI itu berdasar, dia belajar. Betul. AI itu belajar. Belajar pola ya. Belajar pola. Walaupun memang karena dia komputasi, jadi dia memang proses belajarnya logiknya cepat gitu. Kita kan logik emosional kan begitu. Kalau dia kan logiknya cepat kali dia belajarnya karena ya alat dan segala macam. Tapi satu poin yang perlu kita pahami adalah karena dia logik, maka dia hanya mengambil data, mengolah data dari data yang dia punya. Betul. Ya, dari data yang dia punya, apapun yang dia lihat, walaupun kayaknya bahasanya dia empatik banget, bahasanya dia lihat unsur-unsur emosional, itu karena programmingnya kayak begitu. Karena memang canggihnya ada dia bisa melihat berbagai aspek dalam waktu singkat. Tapi kembali lagi, poin pentingnya adalah bagaimana ketika AI ini, AI kita optimalkan, tapi kita juga mampu menguasai dia. Dalam hal apa? Dalam hal kita juga kemudian perlu tadi critical thinking tadi. Kita juga punya pikiran kritis. Kalau apapun jawaban dia bukan valid pasti benar. Betul. Bukan valid pasti benar.
Sehingga kita perlu cari data-data lain, kita perlu menguasai hal lain. Kalau Level Up People mungkin pernah nonton atau yang belum nonton silahkan simak di pembahasan kita sebelumnya awal-awal tuh ya kita pernah bahas bahwasannya kuasai AI tapi jangan tinggalkan ilmu dasarnya. Benar, yang jadi fundamental ya. Yang jadi fundamental. Kita belajar apa? Leadership. Kuasai leadershipnya. Kuasai bagaimana cara pengambilan keputusan. Walaupun sekarang kita bisa minta AI analisa, oke, itu nggak apa-apa, lakukan. Tapi jangan menghilangkan kemampuan analisa kita. Kita juga perlu mengasah kemampuan analisa kita. Gitu. Oke. Itu Level People. Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya Bro Bisri, saya ingin mengingatkan juga Level People. Kalau Level People ada pertanyaan atau pingin mengangkat sebuah hal tertentu nih, betul banget. Pingin mengangkat apa kayak ini kan kita bahas kenapa kita bahas karir karena memang ada yang bertanya tentang karir, ada yang minta untuk dibahas tentang karir gitu ya, dan kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, Level People juga boleh kalau ingin kami di podcourse.id ini atau Podcast Indonesia ini kita bahas tentang topik tertentu di dunia kerja, di dunia kita bersama teman kerja kita bersama atasan kita, bersama bawahan kita, tentang bagaimana saya menyikapi pekerjaan saya dan seterusnya. Itu bisa banget ya, bisa banget. Boleh tulis di komen boleh ya, atau kemudian kalau mau lebih spesifik, mau lebih detail boleh disampaikan di email. podcast.id @gmail.com ya, podcast.id@gmail.com silakan. Nah, ini ada nih ya. Nah, ada nggak nih? podcast.id@gmail.com. Editor tolong ya, editor tampilkan ya. Nah, nanti kita akan apa yang sudah masuk itu kita akan olah menjadi pokok pembahasan kita di episode-episode selanjutnya. Betul. Dan ini mudah-mudahan kami selalu mendoakan dan kami percaya bahwa kalau hal baik itu akan kembali juga kepada kita. Level People punya cerita-cerita, kisah-kisah tentang bagaimana situasi kerja di kantor, pengalaman bekerja dengan partner, dengan atasan, dengan bawahan, sharing ke kita akan sampaikan manfaatnya lebih besar kembali lagi kepada Level Up People semua. Betul gitu ya? Banget. Sip. Jadi jangan lupa untuk kirim ke sini ya. Sip. Kita lanjut. Nah, ini pertanyaan yang tadi sebenarnya di awal yang kita sedikit aja untuk menguliknya karena ini butuh waktu panjang. Nah, apa itu? Pertanyaannya ini pertanyaan banyak orang ini ya. Jangan-jangan salah satunya Anda ya. Kapan waktu yang tepat untuk pindah kerja, Coach? Waduh, kapan waktu yang tepat untuk pindah kerja? Sekarang aja. Enggak lah ya, gitu ya. Oke, tahu nggak kenapa mereka sampai stres mikirin kapan ya supaya waktu yang tepat pindah kerja? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu saya. Karena mereka belum subscribe. Ternyata pancanya ke situ ya. Jangan lupa untuk subscribe, guys. Jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, kapan waktu yang tepat untuk pindah kerja? Satu, ketika memang kita melihat lingkungan kerja kita tidak lagi mendukung perkembangan diri kita. Oke ya. Kita nggak lagi bertumbuh di lingkungan itu ya. Kita lagi bertumbuh lagi tuh di situ. Stuck udah gitu. Saya ambil contoh, walaupun ini ya mungkin ada yang bilang pembenaran atau apapun. Saya ambil contoh saya aja. Saya waktu masuk di sebuah perusahaan awal itu departemen perusahaannya udah lama, berdiri udah dari tahun belasan ya, 1900 belasan gitu ya, nggak usah saya sebut ya. Nanti ketahuan. Nah, itu departemen IT-nya baru dibentuk 2000. Saya masuk 2003. Oke. Ya 2003, 2002, 2003 itu departemennya baru dibentuk. Selama ini outsourcing, biasa kan kadang outsourcing. Tapi departemen IT-nya baru dibentuk dan saya baru masuk. Nah, karena baru masuk, challenge-nya banyak. Karena baru mau membangun kan, challenge-nya ada pembuat aplikasi sendiri. Kemudian saya networking dan security, di sisi network security perlu bangun jaringan di seluruh kantor cabang, kemudian bla 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 dan lain-lain. Buat jaringan, saya termasuk orang yang idealis, saya nggak mau diserahin semuanya ke vendor. Saya buat sama tim networking waktu itu, operasional waktu itu kami buat desain networkingnya. Ini nanti begini kemana, ketemu bagaimana, jalur yang terbaik bagaimana dan seterusnya itu dibuat tuh. Jadi masih seneng banget tuh. Singkat cerita, 10 tahun berlalu tinggal manage kan, tinggal maintenance. Betul. Jadi sudah tidak ini. Nah, waktu saya memutuskan kalau begitu ini sudah flat gitu ya. Saya perlu cari challenge baru. Nah, challenge barunya ada yang sudah menawarkan waktu itu adalah mau nggak pegang, tolong bantuin di perusahaan kami gitu. Jadi level manajemen tertentu, manajerial tertentu. Waktu itu
manajer operasional dulu waktu itu. Habis itu nggak berapa lama naik jadi GM. Nah, saya ini menarik nih, menantang nih. Kenapa? Ya itu mulai belajar untuk manage people, nggak lagi manage data center, gitu ya. Jadi manage people. Oke, saya pikir-pikir, lihat secara cuan lebih tinggi, secara tantangan dan pasti. Bukan saya pindah kemudian belum ada kerjaan gitu ya. Wah, mesti nyari-nyari, enggak juga gitu. Sudah ada nih. Ya, kakinya sudah mulai aman gitu. Satu, ya udah saya putuskan karena memang juga di tempat yang lama sudah lebih flat gitu ya. Ya udah, saya cari challenge baru. Selain itu memang challenge-nya betul-betul beda kan yang tadi saya bilang. Benar. Di IT bukan IT nih. Ini ngurusin orang ya. Kesehatan lagi, ngurusin dokter, ngurusin perawat gitu. Cuman menarik nih saya bilang ya, karena belajar juga. Saya tidak menutup bahwa saya belajar banyak dari mentor-mentor saya di tempat yang pertama. Ya. Saya boleh sebut ya, untuk penghargaan untuk mereka ya. Boleh. Ada mentor leadership saya itu ada namanya Pak Joko Suwaryo, sama ada namanya Pak Deddy Heru Purnomo. Itu mentor yang luar biasa. Itu mentor leadership saya. Saya banyak belajar tentang kepemimpinan dari mereka. Nah, singkat cerita pindah gitu. Udah. Nah, jadi itu poin pertamanya. Jadi satu, kalau memang lingkungan kerja kita sudah flat. Bisa jadi secara teman kerja sudah tetap nyaman, tapi dia tidak lagi menumbuhkan kita secara signifikan. Gak ada tantangan lagi ya? Gak ada tantangan. Plus juga mungkin ya mungkin tantangan berikutnya ya promosi. Tapi promosi kan banyak kan. Gak bisa kita sendiri kemudian dipromosi kan. Pasti tantangannya banyak. Maka saya putuskan pindah. Jadi satu, saya waktu itu pindah, termasuk juga ini jawabannya. Yang pertama adalah ketika memang tidak lagi menumbuhkan. Yang kedua kalau memang ada toksik yang memang sudah tidak bisa kita toleransi. Toksik yang sudah tidak bisa kita toleransi. Kita sempat bahas di episode awal-awal ya, toksik ya. Ya, tapi ada toksik yang bisa kita toleransi. Kita tidak usah fokus ke toksiknya, kita fokus tentang apa kualitas pekerjaan kita. Tapi ada juga toksik yang nggak bisa kita toleransi. Kalau dia sudah menjadi sistem. Ya, betul. Nah, kalau hal-hal ini bisa jadi kita perlu pertimbangan untuk pindah. Tapi sekali lagi kita perlu banyak pertimbangan ya. Nanti saya akan sebutin pertimbangannya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kalau memang ya tadi secara kebutuhan tidak mencukupi, nggak nutup sama sekali. Tempat kerjanya nyaman, lingkungannya oke, baik orangnya, tapi ya kita nggak bisa kemudian hanya gara-gara itu kita mengorbankan keluarga juga, karena kan butuh support finansial gitu ya. Maka kita juga perlu ini yang terakhir, kalau saya sih ini terakhir yang kita pertimbangkan. Ya, kalau memang sudah semuanya nyaman, semuanya udah oke, kondusivitas di tempat kerja juga terjaga gitu, tapi ya mau gimana lagi? Saya tekor mulu gitu ya, ya sampai ngutang-ngutang ya, mohon maaf ya, tapi kalau ini ada juga yang terjadi loh sebenarnya. Iya, betul. Nah, ya udah, mungkin kita bisa mempertimbangkan ketika memang kita perlu untuk mencari yang lebih baik secara finansial. Iya. Ekologis ya. Ekologis. Itu. Okay. Tapi ada tapinya level up people. Tapi jangan buru-buru pindah. Jangan buru-buru. Udah kalau gitu saya kayaknya masuk semua tuh. Kategori saya masuk semua. Saya pindah besok saya langsung apply saya langsung kasih surat resign deh. HR ya. Gitu ya ke atasan saya untuk diteruskan ke HR gitu misalnya. Jangan juga. Kita perlu memastikan satu. Pastikan bahwa tempat berikutnya sudah ada. Betul. Ya, tempat berikutnya sudah ready. Atau mungkin kita mau usaha whatever, tapi memang sudah siap. Udah kita planning dengan baik. Maka jangan hanya kita resign atau kita pindah hanya gara-gara emosional. Ya, betul. Jangan level up people. Kita perlu pertimbangkan benar-benar nih. Oke, saya pindah karena memang ini kondisinya udah nggak mungkin saya di sini, tapi saya sudah persiapkan ini untuk saya pindah. Apply ke tempat yang lain kah, atau yang sudah pasti diterima. Baru kemudian kita ajukan resign kita. Jangan nekat juga gitu. Benar. Apalagi yang sudah punya boncengan ya. Betul ya. 3 lagi. Bonceng 3. Bukan anaknya. Oh, anaknya dong. Tiga, ya kan ya. Kok 3? Mentang-mentang istri ya. Oke, jadi itu ya. Jadi yang pertama harus memastikan sudah punya persiapan dulu gitu. Betul. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya perlu kita lihat juga adalah tadi jangan karena emosional saja. Ya, betul-betul diperhitungkan bahwa betul-betul saya ini karena memang tadi kriteria tadi sudah masuk,
saya sudah siap, sudah ready, secara keilmuan sudah ready, secara mental sudah ready, keluarga juga sudah ready, gitu. Baru kemudian kita move on. Iya, iya. Gitu. Ya itu level people, artinya jangan egois dan emosi. Yes. Nggak cuma memikirkan diri kita dan memutuskan saat itu juga. Perlu dilihat berbagai faktor ya. Yes, mental betul. kita, keluarga kita gitu ya. Nanti udah siap belum untuk menerima konsekuensi. Ternyata langsung resign, pede banget dengan skillnya, nggak diterima. Nggak diterima ya. Oh mohon maaf, telat 2 hari udah ada tuh kemarin masuk. Wah stres. Aduh stres ya. Usaha juga langsung bangkrut ya. Yes, betul. Kayaknya kita next bikin ini dulu apa namanya? Bikin yang kedua kayaknya udah panjangan nih. Udah kepanjangan ya. Om belakang layar udah berapa menit? 1 jam. Waduh, nggak berasa ya. Udah nggak berasa 1 jam. Kayaknya kita perlu split 2 nih. Iya, ini part 2. Masih ada beberapa pertanyaan yang kayaknya akan masuk di part 2. Yes. Ya, apa saja pertanyaannya boleh spill dikit-dikit. Ada aku sering dibandingkan dengan rekan kerja. Wah, gimana nih gitu. Terus haruskah ambil promosi kalau belum siap? Dan lain-lain. Dan lain-lain. Banyak pertanyaan masih yang banyak kita akan lanjut di sesi 2 atau part 2. Oke, tapi kembali lagi level people, kalau memang ada yang mau diceritakan kepada kami untuk di-sharingkan atau ada hal-hal yang mungkin kayaknya bahas ini dong, langsung ya email ke podcourse.id ya @gmail.com atau bisa lah juga tulis di komen. Betul banget. Dan jangan lupa subscribe. Sip. Thank you Bro Bisri. Sama-sama Coach Samsul. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.